Sebagaimana diceritakan dalam episode sebelumnya, Genderuwo patah hati. Untuk menyelamatkan diri dari kurungan orang-orang kerajaan, pendekar 21 Wiro Sableng melarikan diri dengan mencuri dan mempergunakan kuda besar milik Pati Selo Kaliangan. Wiro segera memencet kantong anggota rahasia kuda itu hingga dalam sakit luar biasa binatang ini merasa kepala dan sekujur tubuhnya seolah disengat api, lalu seperti kesetanan lari menuruni bukit teh. Tak peduli arah, tak peduli apapun yang menghadang di depannya. Tak selang berapa lama, Wiro sampai di kaki bukit. Kuda yang ditungganginya mulai memperlambat lari, mungkin keletihan, bisa juga karena rasa sakit sudah berkurang. Senyum-senyum, tapi juga berbalik kasihan, Wiro usap-usap tengkuk kuda itu. Walau udara dingin bukan main, namun tubuh Wiro dan kuda yang ditungganginya basah oleh keringat. Di satu tempat, Wiro kembali mengusap leher kuda. Saat itu untuk pertama kali dia melihat kalau binatang ini berlari agak pincang. Wiro hentikan kuda itu lalu melompat turun. Ketika diperiksa ternyata ada cedera di salah satu kaki binatang itu. Wiro kerahkan tenaga dalam, mengalirkan ke kaki yang cedera, lalu mengelus-elus dan meniup-niup kantong anggota rahasia si kuda binatang hingga binatang ini kedip-kedipkan mata dan meringkik halus. Mungkin keenakan, Wiro menyerengai. Kuda baik, kata Wiro sambil mengelus binatang hidung kuda. Kau telah menyelamatkan diriku. Aku berterima kasih padamu. Sekarang kau boleh pergi kemana kau suka. Wiro tepuk pinggul kuda, tapi binatang ini hanya melangkah perlahan, berputar-putar lalu menggosok-gosokkan badan ke sebatang pohon, akhirnya merebahkan diri di bawah pohon itu. Wiro menggaruk kepala. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemana aku harus pergi? Sang pendekar lalu ingat pada kejadian yang barusan dialaminya di puncak Bukit Teh. Dalam pertempuran melawan iblis batu hitam, Momot Dempet, Tunggul Gono, dan Ki Sepuh Hitam, dia memang berhasil membunuh iblis batu hitam dan Tunggul Gono. Tapi itu sama sekali tidak ada artinya dibanding dengan diculiknya Bunga oleh iblis kepala batu alis 4 alias iblis kepala batu pemasung roh. Makhluk kepala batu sialan itu, gila betul. Ilmu jahanam apa yang dimilikinya? Dia mampu membuat sosok Bunga Leleh menjadi asap, lalu menyedot dan memasukkannya ke dalam guci tembaga. Kemana aku harus mencarinya? Bagaimana aku harus menyelamatkan Bunga? Murid Sinto Gendeng gelengkan kepala berulang kali, terdiam sesaat. Lalu Wiro ingat. Kembali dia membatin. Ketika tanah terbelah hampir melumat bangsak bernama Ki Sepuh Hitam, ada penunggang kuda muncul menolong. Aku rasa pernah melihat manusia itu sebelumnya. Tapi di mana? Otakku seperti tidak mau bekerja lagi. Wiro lalu pukul-pukul keningnya sendiri. Saat itulah tiba-tiba Wiro mendengar satu suara. Suara isakan di malam buta. Siapa yang menangis? Pendekar 21 memandang berkeliling. Pandangannya membentur sebuah pohon besar sejarak 20 langkah di depan sebelah kiri. Suara isakan datang di balik pohon itu. Dengan hati-hati, Wiro bergerak mendekati pohon besar. Dia sengaja tidak melangkah langsung ke arah pohon, tapi bergerak agak menjauh ke kanan. Murid Eyang Sinto Gendeng ini selalu ingat pengalaman. Jika menemui keanehan, bukan mustahil di balik keanehan itu tersembunyi malapetaka bahkan maut. Ada beberapa orang menangis di malam buta di tempat begitu rupa. Bukankah ini satu keanehan? Karena itu sebaiknya dia berjaga-jaga, berlaku hati-hati. Di balik tempat Wiro membungkuk, berlindung di balik semak belukar rendah. Dari balik semak belukar, Wiro melihat seorang berjubah hitam, berambut panjang kelabu duduk di bawah pohon. Dua kaki dilipat ke atas, kepala diletakkan di atas ujung lutut. Setelah sekian lama sembunyi menunggu, suara isak tangis orang di bawah pohon bukannya reda, tapi semakin keras. Wiro garuk-garuk kepala sambil berpikir, apakah dia perlu mendatangi orang yang menangis itu untuk menyapanya. Suara tangisnya semakin keras dan pilu. Jika tidak ada satu hal yang sangat mengganjal hati, pasti orang ini tidak akan menangis di tempat begini sepi. Malam hari pula. Dari rambutnya yang kelabu, keputihan, jelas dia perempuan lanjut usia. Setelah bimbang dan menunggu sebentar, akhirnya Wiro bangkit berdiri. Dia melangkah ke arah pohon. 4 langkah dari sosok yang orang menangis ini berhenti. Suara tangis tidak berhenti, tapi dari bagian tangan yang bergerak, Wiro maklum kedua orang yang menangis tahu. Kalau orang yang menangis tahu akan kehadirannya. Maka setelah mendehem dengan suara lembut dan sopan, murid Sinto Gendeng menyapanya. Orang tua, gerangan kesedihan apa yang membuatmu sampai menangis di malam hari di tempat terpencil begini rupa? Orang di bawah pohon terus saja menangis, seolah tidak mendengar teguran pendekar 212. Jangan-jangan dia tuli, pikir murid Sinto Gendeng. Maka dia menegur sekali lagi. Orang tua, suara tangismu ikut mendatangkan kesedihan dalam diriku. Aku tidak ingin mengganggumu, tapi jika aku bisa membantu, hentikan tangismu. Jawab pertanyaanku, mengapa kau menangis di tempat ini malam-malam begini? Tiba-tiba, 2 tangan yang terletak di ujung lutut bergerak keluar dari balik rambut kelabu. Tangan yang sebelah kanan mendadak menyambar ke depan. 5 saat sinar hitam mengeluarkan tawa dingin berkelebat dalam gelapnya malam. Wiro keluarkan seruan tertahan. Mukanya pucat, untung dia berlaku sigap. Hanya baju putihnya yang robek. Waktu tangan orang menyambar, dia cepat melompat mundur. Memandang ke depan, dia melihat bagaimana jari-jari tangan yang menyerang itu memiliki kuku panjang berwarna hitam. Dari keadaan tangan orang,
Wiro segera maklum kalau saat ini dia berhadapan dengan seorang tokoh rimba persilatan berkepandaian tinggi. 10 jari kuku yang panjang hitam itu pasti merupakan senjata andalan. Tapi diam-diam Wiro jadi penasaran karena masih belum melihat wajah orang. Rambut kelabu panjang riap-riapan menutupi mukanya. "Orang tua," ucap Wiro terputus. Orang yang ditegur bergerak mengangkat kepala. Kepala itu digoyangkan, rambut yang menutupi muka tersibak. Ketika wajahnya dipalingkan ke arah Wiro, murid Sinto Gandang ini melompat kaget lalu bergerak surut 2 langkah. Orang berjubah hitam berambut kelabu yang menangis ternyata memiliki muka seram luar biasa. Wajahnya seorang nenek hancur-hancuran, seolah-olah wajah itu cacat bekas dicacah. Tiba-tiba suara menangis memek muka setan di bawah pohon sirap berganti dengan suara tawa panjang. Lalu ketika tawa panjang itu sirna, sosoknya bergerak dan tahu-tahu dia sudah berdiri 2 langkah di hadapan Wiro. Wiro mendadak mau kencing dan mundur lagi beberapa langkah. Dia jadi ingat pada sahabatnya kakek berjuluk si setan ngompol. Dalam hati dia membatin, begini rasanya kalau mendadak kaget ingin kencing. Kalau setan ngompol hadir di sini, pasti kencingnya sudah mancur ke kabut. "Tadi kau berani menegurku, sekarang kau ketakutan melihat 1000 setan." "Nek, aku tidak mengira." "Tidak mengira apa?" bentak si nenek. "Tidak mengira kalau wajahku mengerikan seperti ini." Dalam kejut dan takutnya, Wiro jadi bicara polos. "Nek, terus terang, memang baru sekali ini aku melihat orang berwajah luar biasa seram sepertimu ini. Tapi rasa heran dan ingin tahuku lebih besar dibanding rasa takut. Tadi aku bertanya, mengapa kau berada di tempat terpencil ini, malam-malam begini menangis pilu?" "Hah, kau sendiri mengapa kesasar di sini? Begitu muncul mau tahu urusan orang lain?" bentak si nenek. "Maafkan aku, Nek. Bukan maksudku mau tahu urusanmu. Tadi sudah kubilang, suara tangismu ikut mendatangkan kesedihan dalam hatiku." Si nenek tertawa panjang mendengar ucapan Wiro. "Kenal tidak? Bukan sanak saudara dan bukan sanak kandungmu. Bukan ibumu, bukan nenekmu. Mengapa kau bisa ikut-ikutan sedih?" "Nek, aku cuma bermaksud baik." "Bermaksud baik? Laki-laki semua sama saja. Tidak muda, tidak tua, punya sifat suka merayu. Anak muda, kalau kau ingin bicara manis merayu perempuan, cari gadis muda. Jangan merayu diriku yang sudah tua bangka begini rupa." Wiro tertawa lebar. Dalam hati dia berkata, "Nenek gila. Siapa yang mau merayu dirinya? Setan beneran pun tidak akan mau merayunya." "Kau tertawa. Apa yang kau tertawakan? Ayo katakan. Apa yang kau tertawakan?" Si nenek tiba-tiba membentak. Aku tertawa karena apa yang kau ucapkan tadi betul adanya, Nek. Mengapa aku merayu dirimu yang tua bangka begini rupa? Lebih baik merayu gadis cantik. Nah, aku mau pergi dulu, Nek. Aku mau pergi cari gadis cantik untuk dirayu." Habis berkata begitu, murid Sinto Gendeng kerutkan hidung dan kedipkan mata lalu memutar badan dan siap melangkah pergi. Si nenek melirik ke arah kuda besar di kegelapan, memperhatikan pakaian Wiro yang robek. Bukan cuma robek bekas sambaran kukunya tadi. Dengan cepat nenek itu melompat menghadang gerakan Wiro. "Aku tahu kau datang mengunggang kuda itu. Aku juga mengenali kuda itu dan dandanannya seperti itu bukan kuda sembarangan. Hanya ada orang di keraton. Pakaianmu robek besar di bagian perut. Anak muda, kukira kau bukan manusia baik-baik. Kau mencuri kuda istana, melarikan diri, mungkin sebelumnya telah melakukan satu kejahatan hingga ada yang menyerangmu. Untung hanya bajumu yang robek, tidak perutmu." "Nek, matamu tajam, otakmu cerdik. Aku tidak membantah, kuda itu memang milik pati kerajaan. Terpaksa aku mencurinya untuk selamatkan diri. Nah. Betul rupanya dugaanku. Sekarang katakan kejahatan besar apa yang kau lakukan hingga melarikan diri dengan mencuri kuda putih kerajaan?" "Aku tidak melakukan kejahatan apa-apa. Beberapa tokoh culas istana memfitnah, menuduhku yang bukan-bukan." Begitu," si nenek menyeringai. "Aku jadi curiga padamu. Coba katakan, apa fitnah dan tuduhan yang bukan-bukan itu?" Kau seperti tengah menyelidikiku. Tapi tidak ada salahnya ku jawab semua pertanyaanmu. Pertama, aku dituduh membunuh perempuan muda bernama Kinarsi, istri mendiang juru ukir keraton bernama Sura Kalimarta. Padahal kau memang membunuh perempuan itu, bukan? Si nenek kembali menyeringai lalu tertawa cekikikan. Wiro menggeleng. "Aku malah juga dituduh sebagai pembunuh juru ukir itu. Sial. Dan katanya juga harus ikut bertanggung jawab atas lenyapnya keris pusaka keraton bernama Kian Naga Kesopek." "Gila." "Siapa yang gila?" tanya nenek. "Pati kerajaan, para tokoh silat istana," jawab Wiro. Si nenek manggut-manggut lalu tertawa panjang. Begitu tawanya lenyap, dia berkata, "Kalau kau tidak membunuh Kinarsi dan suaminya, lalu siapa yang melakukan? Setan. Kalau kau tidak mencuri kerisnya Kiai Naga Sopek, lalu siapa yang melakukan? Setan." "Siapa pembunuh Kinarsi dan suaminya? Mana aku tahu. Kalau keris pusaka naga keraton itu pun memang aku tidak pernah melihat. Aku pernah melihatnya dirampok oleh Warok Mata Api alias Aras Roban. Lalu dijarah oleh seorang pemuda tak dikenal. Tiba-tiba saat Wiro ingat. Astaga!" Wiro serutan. "Apa yang astaga?" tanya nenek. Wiro tak menjawab. Kepalanya digaruk-garuk berulang kali. Mulutnya berucap perlahan. "Aku ingat kini. Orang berpakaian kuning bercelana hitam menunggang kuda coklat yang menyelamatkan Ki Sepuh Hitam. Dia adalah pemuda yang sama membunuh Warok Mata Api dengan anak buahnya.
yang menjarah kotak-kotak barang perhiasan dan uang emas milik keraton, termasuk yang merampok Kris Kiai Naga Sopek. Waktu itu aku dan Kinarsi menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak salah dia mengaku bernama Damar Wurung. Baca episode sebelumnya berjudul Roh dalam Kedaton. Si nenek muka setan memperhatikan kelakuan Wiro yang bicara seorang diri. Bangsat gondrong ini kurang waras juga otaknya rupanya, kata si nenek dalam hati. Lalu ia kembali membentak, gondrong otak miring, racau apa yang barusan keluar dari mulutmu? Apa yang astaga? Pencuri Kiai Naga Sopek itu, Nek. Aku ingat, aku tahu orangnya. Siapa? Si nenek dalikan mata. Seorang pemuda bernama Damar Wurung. Kau kenal atau mungkin pernah tahu orangnya? Nenek muka setan gelenggang kepala. Kau sengaja menuduh orang lain untuk menghindar dari tuduhan dan kejahatanmu sendiri. Terserah kau mau bicara apa. Aku tidak ingin mengganggumu lebih lama. Aku mau pergi saja. Kau takut orang-orang kerajaan akan memergokimu di sini? Selama aku tidak bersalah, aku tidak takut pada siapapun. Jawab Wiro tandas. Kau boleh pergi, tapi jawab dulu beberapa pertanyaanku. Walah, dapat urusan lagi, kata Wiro sambil garuk kepala. Baiklah, Nek, lekaslah. Apa yang hendak kau tanyakan padaku? Kau pernah mendengar seorang bernama Rana Suwarte? Tidak, si nenek terdiam. Dia seperti tengah berpikir-pikir. Pertanyaanmu cuma satu, Nek. Menurutmu, apakah seseorang bisa kawin dengan orang yang tidak dicintainya? Wiro tidak menyangka ditanya seperti itu sama si nenek. Gondrong otak miring, racau apa yang barusan keluar dari mulutmu? Apa yang astaga? Pencuri Kiai Naga Sopek itu, Nek. Aku ingat, aku tahu orangnya. Siapa? Si nenek dalikan mata. Seorang pemuda bernama Damar Wurung. Kau kenal atau mungkin pernah tahu orangnya? Nenek muka setan gelenggang kepala. Kau sengaja menuduh orang lain untuk menghindar dari tuduhan dan kejahatanmu sendiri. Terserah kau mau bicara apa. Aku tidak ingin mengganggumu lebih lama. Aku mau pergi saja. Kau takut orang-orang kerajaan akan memergokimu di sini? Selama aku tidak bersalah, aku tidak takut pada siapapun. Jawab Wiro tandas. Kau boleh pergi, tapi jawab dulu beberapa pertanyaanku. Walah, dapat urusan lagi, kata Wiro sambil garuk kepala. Baiklah, Nek, lekaslah. Apa yang hendak kau tanyakan padaku? Kau pernah mendengar seorang bernama Rana Suwarte? Tidak, si nenek terdiam. Dia seperti tengah berpikir-pikir. Pertanyaanmu cuma satu, Nek. Menurutmu, apakah seseorang bisa kawin dengan orang yang tidak dicintainya? Wiro tidak menyangka ditanya seperti itu sama si nenek. Nenek satu ini, aneh pertanyaan. Nah. Biar aku permainkan dia. Nek, yang namanya orang itu tentu saja bisa kawin dengan siapa saja. Namanya juga kawin. Tapi kalau nikah, nah itu baru urusan lain. Tidak bisa sembarangan. Pemuda kurang ajar. Yang aku maksud itu tuh memang kawin secara benar. Nikah, bukan kawin-kawinan, gondrong. Kau pasti suka kering kawin-kawinan ya? Wiro tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Kau tertawa, berarti benar dugaanku. Nek, kau pasti tengah menghadapi masalah rumit. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan. Sampai-sampai memencilkan diri di malam buta begini rupa, di tempat sepi seperti ini, menangis berpilu-pilu. Pemuda geblek, jangan kau berani bicara macam-macam. Nanti kujadikan semacam kau baru. Tahu? Wiro tersenyum. Tidak dipedulikan ucapan orang. Nek, apakah orang bernama Rana Suwarte itu ada sangkut pautnya dengan semua kesedihanmu saat ini? Apa kau hendak menikah dengannya? Si nenek terngagau mendengar ucapan Wiro. Matanya mendelik, tapi perlahan-lahan mengecil kembali. Pemuda ini tampangnya tolol, otaknya rada-rada miring. Tapi bagaimana dia bisa menduga hubunganku dengan Rana Suwarte? Bocah gendang, siapa yang mau menikah dengan Rana Suwarte? Enak saja kalau kau bicara. Wiro garuk kepala, tertawa lebar. Kalau bukan dengan dia, pasti dengan seorang yang lain. Tapi yang bernama Rana Suwarte itu rupanya menjadi penghalang. Atau ada orang yang memaksamu kawin dengan Rana Suwarte, padahal kau mencintai seseorang yang lain. Dalam hati Wiro berkata, sudah tua bangka begini rupa, berwajah angker dari setan. Apa ia adalah laki yang suka padanya? Tersirap darah si nenek mendengar ucapan murid Sinto Gendeng tadi. Pemuda sinting aneh. Bagaimana dia bisa menduga apa yang tengah terjadi dengan diriku? Si nenek dalam hati. Wiro garuk kepala lagi. Lantas berkata, Nek, maafkan kalau kehadiranku mengganggumu. Aku harus pergi sekarang. Kau boleh kembali ke bawah pohon sana dan menurunkan tangismu tadi sampai 3 hari 3 malam. Benar-benar kurang ajar. Jangan harap kau bisa pergi sebelum menjawab pertanyaanku yang satu ini. Sekali berkelebat, si nenek tahu-tahu sudah berada di depan Wiro. 5 jari tangannya yang berlaku panjang hitam mencengkram di batang leher sang pendekar. Wiro terkesiap sesaat, lalu mulut usilnya kembali bicara. Walah, apalagi yang hendak kau tanyakan, Nek? Aku tahu, kau pasti mau menanyakan di mana tukang rias paling handal yang bisa menendanimu kalau nanti melangsungkan pernikahan, bukan begitu? Nenek bermuka setan memaki panjang pendek, tapi kemudian wajahnya agak mesem-mesem lalu dilepaskan cengkeraman 5 jari tangannya di leher Wiro dan tertawa gelak-gelak. Apa pertanyaanmu, Nek? Wiro mendesak. Kau kenal dengan seorang bocah bernama Naga Kuning? Kagetlah Wiro Sinto Gendeng saat mendengar pertanyaan itu. Bola matamu
Kulihat membesar gelap. Berarti kau lebih memang kenal dengan anak itu. Lebih dari kenal, Nek, jawab Wiro. Hei, apa maksud dengan ucapan itu? Wiro melihat si nenek di hadapannya seperti tersenyum dan ada bayangan harapan di balik keseraman wajah setan itu. Wiro pandangi wajah setan si nenek seketika, lalu Wiro berkata, "Naga kuning, bocah konyol, dia sahabatku. Saat ini justru aku tengah mencari-carinya." "Naga kuning sahabatmu," katamu? "Bagaimana mungkin pemuda dewasa sepertimu punya sahabat seorang anak seusia 12-an tahun?" "Naga kuning bukan anak sembarangan, Nek. Ilmunya tinggi. Selain itu kami bertiga siapa maksudmu?" memotong si nenek. "Aku, naga kuning, dan seorang kakek bernama Setan Ngompol." "Setan Ngompol? Aku pernah mendengar nama kakek bau pesing itu. Lanjutkan ceritamu, anak muda," kata si nenek muka seram. "Karena senasib sepenanggungan, kami bertiga sudah sama mengangkat diri sebagai saudara." Rupanya ada satu kejadian besar yang membuat kalian saling mengangkat jadi saudara. Kejadian apa?" "Kalau kuceritakan kau belum tentu mau percaya," kata Wiro pula. Si nenek menyeringai. "Tergantung kadar kedustaan dalam ceritamu." Wiro berpikir sebentar. "Baiklah, tidak ada salahnya kau ceritakan padamu. Soal percaya atau tidak, itu urusanmu sendiri, Nek." Lalu murid Sinto Gandeng ini menuturkan riwayat bagaimana dia, naga kuning, dan setan ngompol terpesat ke negeri Latana Silam, negeri 1200 tahun yang lalu. Ketika batu sakti pembeli waktu pecah dan istana kebahagiaan hancur, semua orang yang ada dalam istana itu termasuk aku, naga kuning, dan setan ngompol terlempar melesat ke udara seolah menjebol langit. Tahu-tahu aku sudah jatuh terpesat di satu bukit karang tak jauh dari Teluk Penanjung, kawasan Pangandaran. Di situ aku menemui beberapa orang tokoh aneh. Bahkan nyawaku hampir dihabisi oleh sepasang momok berjuluk momok dempet kaki kuda. Kemudian ketika aku mengalami nasib sial, dibekuk dan dijebloskan ke penjara kerajaan. Di penjara aku bertemu dengan sahabatku setan ngompol. Kalau tidak ditolong oleh seorang sahabat, kami berdua tidak mungkin lolos. Bisa lolos dari penjara istana bukan suatu urusan mudah. Tidak sembarangan orang mampu berbuat begitu, apalagi menyelamatkan dua orang sekaligus. Aku jadi kepengen tahu siapa sahabat yang menolong dan setan ngompol itu. Wiro tak segera menjawab, tapi menggaruk kepala lebih dahulu. Melihat si nenek lantas berkata, "Dari tadi aku melihat kau suka menggaruk-garuk kepala. Apa kau jarang mandi?" "Mungkin cuma sekali setahun." "Pantas kau kelihatan gemuk, padahal gemuknya gemuk daki." Wiro menyerengai. "Kalau kau mau tahu, Nek, sahabat yang menolong kita adalah seorang gadis cantik. Nah. Tapi dia bukan manusia utuh, setengah roh. Makhluk halus kejadian," jawab si nenek. "Bisa dikatakan begitu. Luar biasa. Baru kali ini aku mengetahui ada seorang anak manusia bersahabat dengan gadis cantik setengah roh setengah manusia. Jangan-jangan kalian bukan cuma sahabat, tapi saling bercintai. Aku mau tanya, anak muda, jangan-jangan kau sendiri juga makhluk halus kejadian?" Wiro tertawa lebar. Asal aku berteman dengan setan tua sepertimu, aku tidak keberatan kau sebut sebagai makhluk halus kejadian. Kabarnya setan dan makhluk halus kejadian masih ada kaitan saudara." Si nenek ikut tertawa cekikikan. Diam-diam dia mulai merasa senang dengan pemuda yang baru dikenalnya ini. "Aku masih mau melanjutkan ceritaku, Nek. Kau masih mau mendengar?" Tentu," jawab si nenek. "Setelah lolos dari penjara, aku dan setan ngompol berpisah. Aku sudah menemukan setan ngompol, tapi belum bertemu dengan naga kuning. Aku belum dapat memastikan apakah anak ikut terlempar dan melesat kembali ke tanah Jawa. Aku malah sudah bertemu dengan dia. Sudah 2 kali," kata si nenek. "Hah?" Wiro terkejut. "Kalau kau sudah bertemu dengan bocah itu, mengapa dan apa perlunya bertanya pada aku? 2 kali berjumpa, 2 kali muncul keraguan dalam hatiku. Karena sosok yang kulihat 2 kali ini bukan sosok yang pernah kukenal puluhan tahun silam. Sulit dipercaya ada manusia bisa berganti wajah, apalagi berubah bentuk sosok tubuhnya. Aku khawatir kalau bocah itu bukan dia." "Dia siapa, Nek?" tanya Wiro. "Aku tidak bisa mengatakan padamu. Rupanya ganjalan hidupmu sangat berat, hingga kau tidak percaya begitu saja pada semua orang termasuk aku. Tapi kalau hidup tidak bisa memberikan rasa percaya, kau bakal menghadapi banyak kesulitan, Nek." Si nenek menyerengai. Dia mendongak memandang langit malam yang hitam gelap. "Dalam hidup, kita memang tidak boleh percaya polos-polos pada semua orang. Itu kalau kau mau selamat. Tapi dengar, anak muda, aku akan berterus terang dan bercerita lebih banyak padamu. Asal kau mau memberitahu kau ini siapa dirimu sebenarnya. Tadi waktu bajumu robek, tadi kau telah sanggup menghindar dari serangan 5 cakar langit yang aku lancarkan. Hanya sedikit saja tokoh silat dalam Rima Jawa ini yang sanggup menyelamatkan diri dari serangan itu. Aku ingin benar-benar tahu siapa kau ini sebenarnya. Awas, jangan berani berdusta. Seperti yang kau lihat, aku seorang pemuda gondrong yang katamu cuma mandi setahun sekali. Otaknya rada-rada miring dan badannya gemuk karena ketebalan daki." Si nenek tertawa lebar. "Anak tolol, maksudku bukan itu. Sebagai manusia, kau tentu punya nama. Kalau kau orang rimba persilatan, tidak mustahil punya julukan. Kalau kau orang hebat, lantas siapa gurumu? Aku juga ingin juga tahu, apa kau sudah punya bini atau belum?"
Menurutmu, dugaanku kau belum punya bini, tapi bini-binian mungkin banyak. Kalau aku katakan siapa diriku, apa kau juga mau menceritakan siapa dirimu? Si nenek muka setan mengangguk. Aku berjanji, tapi dengan satu syarat. Kau tidak boleh mengatakan pada siapapun, termasuk pada setan ngompol dan bocah bernama naga kuning itu. Aku berjanji, kata Wiro pula. Namaku jelek, Wiro. Lebih jelek lagi karena ada tambahan nama Sableng di belakang nama Wiro itu. Wajah setan si nenek berubah, kakinya tersurut sampai beberapa langkah, matanya membeliak, menatap tak berkedip. Jadi kau Wiro Sableng? Wiro mengangguk. Si geblak yang berjudul Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Wiro mengangguk lagi. Murid nenek kurang ajar bernama Sinto Gendeng yang diam di puncak gunung gede. Wiro pecongkam mulut mendengar nama gurunya disebut nenek kurang ajar, tapi kemudian kepalanya kembali diagutkan. Waktu kecil, bukankah namamu sebenarnya adalah Wira Saksana? Pendekar Wiro 212 Wiro Sableng terkejut. Bagaimana kau bisa tahu nama asliku, Nek? Tanya Wiro. Setan. Mengapa kau memaki setan-setan segala, Nek? Tanya pendekar 212 heran. Si nenek menjawab dengan tawa panjang. Kepalanya digelakkan ke langit. Sepasang matanya seolah ingin menembus kepekatan gelapnya malam. Aku tahu namamu sejak kau berusia 6 tahun. Rasa heran Wiro semakin bertambah. Waktu itu, aku berada di puncak gunung gede, kata Wiro pula. Apa kau juga ada di sana? Si nenek gelengkan kepala. Ada satu kisah menyangkut dirimu pada masa puluhan tahun silam, yang kurasa kau sendiri tidak pernah mengetahui, dan kurasa Sinto Gendeng juga tidak pernah menceritakan. Kisah apa, Nek? Tanya Wiro heran dan ingin tahu. Selagi kau masih digembleng Sinto Gendeng di puncak gunung gede, seorang sahabat pernah datang ke tempat kediamanku. Waktu itu aku menetap di pantai selatan. Sahabat itu memberitahu bahwa di tempat kediaman Sinto Gendeng di gunung gede ada seorang anak laki-laki kecil. Anak itu menurut pengamatannya memiliki susunan tulang urat dan otot nyaris sempurna. Anak seperti itu sulit dicari. Mungkin tidak akan ditemukan satu dalam 100 tahun. Di masa mendatang, dia akan kelak menjadi seorang pendekar besar. Sahabat itu ingin mengambilmu menjadi murid. Tapi tentu saja sulit terlaksana karena Sinto Gendeng sudah mengambil si anak menjadi murid. Sahabatku lalu berniat menculik anak itu lalu membawanya ke tempatku untuk digembleng bersama-sama. Anak itu adalah engkau yang waktu itu masih bernama Wira Saksana. Kalau aku boleh tahu, siapa sahabatmu yang hendak menculik diriku? Wiro bertanya. Namanya Sukatandika. Sukatandika? Astaga! Wiro terkejut besar. Nek, bukankah dia dijuluki si tua gila, tokoh rimba persilatan dari Andalas? Si nenek mengangguk. Aku tak pernah tahu, juga tidak pernah menyangka. Yang Sinto Gendeng tidak pernah menceritakan. Mungkin beliau tidak tahu adanya rencana penculikan itu. Aku sering bertemu dengan tua gila. Malah ketika aku datang ke Pulau Andalas, aku sempat bertemu dan diajarkannya beberapa ilmu silat. Sebenarnya kalau tua gila punya niat baik, mengapa dia tidak bicara langsung dengan guruku? Mengenai riwayat pertemuan Wiro dengan tua gila, pertama kali harap dibaca dalam Wiro Sableng yang berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang. Ada filmnya juga loh. Pada saat itu, kau diambil murid oleh Sinto Gendeng. Antara gurumu dengan tua gila masih ada silang sengketa gara-gara cinta di masa muda. Setauku, Sinto Gendeng sangat mencintai tua gila, tapi lelaki itu meninggalkannya, terpikat dan kawin dengan seorang janda. Cinta kasih Sinto Gendeng berubah menjadi sejuta kebencian. Bila ada kesempatan, dia ingin membantai tua gila. Untung saja belakangan di masa tua antara keduanya terdapat saling pengertian dan melupakan semua hal yang terjadi di masa muda. Sejak patah hati dengan tua gila, kabarnya gurumu gentayangan kemana-mana, bercinta dengan setiap pemuda gagah dan berilmu yang dijumpainya. Lama Wiro terdiam mendengar kisah yang dituturkan oleh nenek muka setan itu. Setelah gelengkan kepala dan menggaruk, Wiro berucap, Nah, sekarang giliranmu, Nek. Kau sendiri siapa adanya? Rasanya aku tidak pernah mempercayai kalau saat ini aku benar-benar berhadapan dengan pendekar 212. Tapi baiklah, aku harus memegang janji. Mengenai diriku, aku terlahir dengan nama Ning Intan Lestari. Wiro tercengang mengetahui nama si nenek yang punya nama demikian bagus. Tidak sesuai dengan keadaan mukanya yang seperti setan. Dalam hati murid Sinto Gendeng ini berkata, Kau ini rupanya keberatan nama, Nek. Namamu bangus selangit tembus, tapi tampang jelek sebumi hangus. Melihat pemuda di hadapannya seperti tersikap, si nenek tersenyum. Aku tahu apa yang ada dalam benakmu. Hatimu mungkin berkata, bagaimana aku si muka setan ini punya nama sebagus yang barusan aku katakan. Itulah kehidupan. Terkadang kenyataan yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Penglihatan mata tidak selalu sama dengan suara hati nurani. Nek, kata orang, apalah artinya nama? Lalu wajah yang buruk sepertimu tidak selamanya menyeratkan keadaan pribadi yang sesungguhnya. Kau boleh punya nama setan, namun baik hatimu mungkin lebih tulus, lebih bersih dan lebih baik dari seseorang bidadari. Si nenek tertawa panjang. Dalam hatinya ada sekelumit rasa bahagia mendengar ucapan Wiro itu. Walau perasaan itu terbungkus oleh perasaan lain, yakni perasaan sedih. Di usia tua bangka seperti ini, orang-orang menjuluki aku genderuwo patah hati.
Genderuwo patah hati, mengurang Wiro sambil garuk-garuk kepala. Maaf Nek, genderuwo rasanya memang cocok dengan keadaan wajahmu. Tapi mengapa ada tambahan patah hati? Nasibku tidak jauh beda dengan Guru Sinto Gendeng. Di masa muda aku pernah bercinta dengan seorang pemuda. Kemudian dia lenyap begitu saja tanpa kabar berita. Kalau Sinto Gendeng masih saja bisa menjalani hidup dan bercinta dengan siapa saja yang disukainya. Sebaliknya, aku memencilkan diri. Tidak ada keinginan untuk mencari pemuda lain, apalagi menjalin cinta baru. Aku seolah-olah sirna dari limbah persilatan. Hanya ada 1-2 tokoh yang mengetahui keadaanku dan di mana aku berada. Mereka lah yang memberikan gelar genderuwo patah hati padaku. Dalam masa persembunyian dan menyembunyikan diri itu, aku menemukan seorang anak. Dia kugembleng menjadi seorang pendekar sakti mandraguna. 2 tahun lalu dia kulepas pergi. Namun apa jadinya di kemudian hari tidak dapat kupastikan. Belakangan aku sering kedatangan mimpi-mimpi buruk menyangkut diri muridku itu. Kalau aku boleh tahu, siapa nama muridmu itu, Nek? Bertanya Wiro. Namanya Adisaka. Kau pernah kenal atau pernah mendengar? Wiro menggeleng. Sekian lama aku mencilkan diri. Lalu mengapa sekarang kau muncul lagi di dalam persilatan? Bertanya Wiro. Kalau aku boleh bertanya, siapa orang yang sangat kau cintai lalu meninggal kamu begitu saja? Tidak ada salahnya aku ceritakan padamu, karena aku punya firasat kau satu-satunya orang yang bisa menolongku. Terima kasih, kau punya kepercayaan seperti itu, kata Wiro. Dia pandangi wajah si nenek, menunggu apa yang dikatakan genderuwo patah hati. Tempat itu sesaat berada dalam kesunyian. Tiba-tiba kesunyian itu dirobek oleh gelegar bentakan, merobek kesunyian, melabar kegelapan. Nenek muka setan, kepercayaanmu hanya satu kesia-siaan. Pemuda itu tidak mampu menolongmu karena kerajaan telah memutuskan untuk memancung kepalanya di tempat. Pendekar 212 dan genderuwo patah hati sama-sama terkejut dan palingkan kepala. Mereka baru menyadari kalau di tempat itu telah dikurung oleh banyak orang. Pendekar 212 tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya, sementara genderuwo patah hati tetap tenang-tenang saja. Yang mengurung tempat itu ternyata adalah orang-orang kerajaan dan para tokoh silat istana. Tetapi anehnya, dalam serombongan tersebut bergabung pula beberapa tokoh yang tidak dikenal atau belum pernah dilihat oleh Wiro. Di bawah bayang-bayang gelap pohon besar berdiri Selo Kaliangan, patih kerajaan yang kudanya dilarikan Wiro. Di sebelah kirinya, kelihatan si jubah kelabu berenda kuning hantu muka licin Bukit Tidar. Dia memandang pada Wiro seperti mau menerkam dan mengunyah murid Sinto Gendeng. Dendam kesumatnya terhadap pendekar 212 memang tidak terkirakan. Seperti yang diceritakan dalam episode sebelumnya, genderuwo patah hati. Ketika terjadi perkelahian antara Wiro dengan hantu muka licin, untuk menyelamatkan diri dari serangan Wiro, hantu muka licin terpaksa melompat dan bergelantungan di cabang sebuah pohon. Saat itulah sebuah benda kecil melesat menyambar putus celana hitam yang dikenakan hantu muka licin. Begitu cari celana putus dan celana itu merosok jatuh ke bawah, tak ampun lagi. Hantu muka licin tersikap bugil tubuhnya di sebelah pinggang atas sebelah bawah. Walau bukan Wiro yang berlaku jahil memutus tali celana itu, tapi hantu muka licin menganggap Wiro lah yang menjadi biang kerok membuatnya malu besar begitu rupa. Di samping patih kerajaan berdiri tokoh silat istana bernama Jalak Kumboro, berjuluk pendekar keris kembar. Tokoh silat istana berikutnya adalah si muka merah dikenal dengan julukan Sanca Merah Begawan Solo. Lalu di situ tampak pula Tumenggung Cokro Pambudi. Wiro memandang ke belakang, di sana berdiri tokoh silat istana si bisu pencabut nyawa tanpa suara. Manusia satu ini berdiri sambil senyum-senyum memandang pada Wiro. Dia tersenyum, mungkin masih ingat kejadian bagaimana hantu muka licin berbugil dia menggelantung di atas cabang pohon. Di kiri kanan tokoh bisu ini ada beberapa tokoh silat yang belum pernah dilihat Wiro sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah seorang kakek berpakaian serba hitam, berpipi sangat cekung, bibirnya tak bisa dirapatkan karena giginya tongkos menjorok keluar. Di tengah kanan, kakek ini memegang sebilah tombak yang ujungnya digelantungi dua ular ekor hitam bertotol kuning. Jelas dua ekor binatang ini sangat berbisa. Di kalangan para tokoh silat istana, kakek ini dikenal dengan julukan setan bertongkat ular. Sebenarnya dia sendiri bukan tokoh silat istana. Kalau dia muncul di situ berarti ada yang mengundang atau meminta bantuannya. Di belakang para tokoh silat istana mengurung dalam bentuk lingkaran puluhan prajurit. Hebat, mereka berhasil mengejar dan memergoki diriku yang dalam waktu sangat cepat, kata Wiro dalam hati. Di jurusan lain, tegak satu sosok tinggi besar berjubah putih menjelah tanah. Di atas kepalanya ada segunung tudung tinggi berlapis kain hitam, hingga kepala dan sebagian wajahnya tertutup tidak terlihat. Tidak bisa dikenali. Sambil menduga-duga siapa adanya orang ini, Wiro melirik ke samping kiri. Darahnya terkesirap. Yang tegak di situ ternyata Luh Jahilyo, tokoh jahat di negeri Tanah Silam. Rambutnya yang hitam riap-riapa menutupi sebagian wajahnya yang hancur menyeramkan. Potongan tangan kanannya masih menempel di atas keningnya. Jahanam satu ini ternyata ikut terpesat ke tanah Jawa. Dia muncul sendirian, di mana gendaknya bernama Lajahilyo. Wiro sempat berkata dalam hati. Wiro melirik kembali pada si tinggi besar, bertudung tinggi dengan lapisan kain hitam. Aku rasa-rasa bisa menerka bangsa satu ini. Jangan-jangan masih ada satu orang lagi yang tidak dikenal Wiro. Orang ini berdiri di sisi kanan
Luh Jahilio. Dia adalah seorang kakek berwajah bersih, mengenakan pakaian ringkas serba biru. Wiro tidak mengenal orang itu. Dia menganggap kakek berpakaian serba biru adalah salah satu tokoh silat kaki tangan istana. Sebaliknya, si nenek muka setan genderuwo patah hati kalau sebelumnya dia tenang-tenang saja, tapi darahnya jadi terkesirap ketika melihat kakek berpakaian biru itu. Orang ini bukan lain adalah Rana Suwarte, lelaki yang di masa mudanya menyukai dirinya. Bahkan belum lama ini muncul bersama ayah angkatnya Kiai Gede Tapa Pamungkas. Sang Kiai minta agar si nenek mau menikah dengan kakek bernama Rana Suwarte itu. Heran, mengapa dia bisa muncul bersama tokoh silat kerajaan? Pikir genderuwo patah hati. Si nenek tidak mengetahui sejak niat baiknya ditolak, Rana Suwarte telah menanam kebencian teramat besar terhadap genderuwo patah hati. Dia sudah punya niat jahat. Kalau dia tidak bisa mendapatkan Ning Intan Lestari alias genderuwo patah hati, maka orang lain yang dicintai Ning Intan Lestari akan dicelakainya hingga tidak dapat pula memiliki si nenek. Baca episode sebelumnya berjudul Genderuwo Patah Hati. Seperti diketahui, orang yang diincar dan hendak dicelakakan Rana Suwarte adalah Naga Kuning. Ketika dia mendengar kabar pasukan kerajaan hendak menangkap pendekar 212 yang diketahui adalah sahabat dekat Naga Kuning, maka untuk menyerap kabar di mana beradanya Naga Kuning, dia bergabung dengan pasukan kerajaan. Bagaimanapun si nenek terkejut melihat munculnya Rana Suwarte di tempat itu, namun dia segera dapat menguasai diri. Berdiri saling memunggung dengan pendekar 212, si nenek berbisik, "Aku tidak ada permusuhan dengan orang-orang ini. Lebih baik aku angkat kaki dari sini. Apa kau sanggup menghadapi mereka seorang diri?" "Nek, aku tidak mau melibatkan dirimu dalam urusanku. Orang-orang kerajaan ini rupanya keras kepala. Mereka pasti datang dengan segudang fitnah tuduhan. Apalagi sebelumnya aku telah membunuh 2 orang pentolan mereka, Momok Dempet Tunggul Goda dan Iblis Batu Hitam. Kalau kau mau pergi, cepatlah berlalu. Aku ucapkan selamat jalan padamu. Jika umurku panjang, aku akan mencarimu untuk mendengar kelanjutan kisahmu yang jadi terputus. Kalau umurmu pendek, harap kau mau menunggu diriku di emperan neraka. Terus terang, aku belum tentu bakalan masuk surga." Si nenek genderuwo patah hatiku tertawa mendengar ucapan pendekar 212 itu. Lalu dia berkata, "Wiro, tadi aku hanya bergurau. Kau jangan khawatir. Walau kita baru saja bertemu, tapi kita telah menjalin persahabatan. Ketika seorang sahabat dalam kesulitan dan bahaya besar, masakan aku tidak tahu diri meninggalkanmu begitu saja. Aku akan tetap bersamamu di sini." "Terima kasih, Nek. Wajahmu memang seperti setan, tapi seperti yang aku bilang, hatimu seputih, bersih, tulus, dan lebih baik dari seorang bidadari, walau cuma bidadari kesasar." "Sialan kau," si nenek memaki, tapi dia keluarkan suara tawam panjang menggiring. "Anak sableng, kau dengar baik-baik. Dalam menghadapi orang-orang ini, kalau mau sama-sama selamat, kita harus ikuti apa yang aku bilang. Kau harus ikuti apa yang aku bilang. Cepat bilang, Nek. Pati kerajaan kulihat sudah memberi isyarat pada beberapa tokoh silat di dekatnya. Agaknya mereka akan segera bergerak," kata Wiro pula. "Keluarkan kapak dan batu saktimu. Begitu mereka menggebrak, hantam 2 kali dengan lidah api. Arahkan serangan pertama pada kakek yang memegang tombak ular. Saat ini, dia yang paling berbahaya. Serangan kedua, terserah kau mau menabrak siapa saja, tapi usahakan lidah apimu melewati atas bahu kananku." "Aku akan lakukan, Nek," kata Wiro pula. Dengan dalam hati dia bertanya mengapa si nenek meminta dia melakukan hal yang terakhir diucapkannya. Dengan cepat, Wiro keluarkan kapak maut Naga Gede 212 dan batu hitam. "Satu lagi, dengar apa yang kubilang. Kau tidak perlu berlaku bodoh menghadapi orang-orang gila ini sampai hidup mati di tempat ini. Kita yang hidup, mereka yang mati. Begitu aku melihat kesempatan, aku akan membawamu keluar dari tempat celaka ini. Tapi kau harus memberi pelajaran pada salah satu dari mereka. Siapa yang kau pilih?" "Pati kerajaan Selo Kaliangan," jawab Wiro. "Tepat," kata si nenek. "Apa yang hendak kau lakukan terhadapnya?" "Akan kubuat dia malu seperti kejadian hantu muka licin. Akan kutanggalkan celananya," jawab Wiro pula. Si nenek tersenyum. "Boleh juga. Tapi pekerjaan ini biar aku yang melakukan. Kau lihat saja apa yang akan kuperbuat." Si nenek tertawa cekikikan seolah-olah ada hal yang sangat lucu yang bakal terjadi. Sebenarnya, sejak tadi, Pati Selo Kaliangan dan para tokoh silat istana merasa sangat jengkel, merasa dianggap remeh. Wiro dan si nenek, mereka lihat saling berbisik-bisik lalu tertawa-tawa, seolah-olah keduanya tidak takutkan bahaya dan menganggap mereka tidak ada di tempat itu. Pati Selo Kaliangan mengangkat tangan kanan. Para tokoh silat di kedua sisinya segera bersibak, memberi jalan sambil sekaligus memperciut lingkar kurungan. "Pendekar 212, sang pati berseru dengan suara parau membahana. "Sekali ini kami tidak akan memintamu menyerahkan diri hidup-hidup. Kerajaan telah memutuskan untuk menghabisimu di mana saja kami menemuimu. Namun sebelum riwayatmu kami tamatkan, kami melihat salah seorang tokoh bersamamu. Kalau aku tidak salah menduga, orang di sampingmu itu bernama nenek berjuluk genderuwo patah hati. Benar?" Tanya sendiri langsung pada orangnya. "Mengapa malu-malu kucing? Dia kan bukan seorang gadis cantik. Mengapa kau bertanya padaku?" Wiro menyahuti setengah mengejek. Genderuwo patah hati tertawa cekikikan mendengar ucapan Wiro barusan. Mendengar hal seperti itu, merah pada muka pati kerajaan. "Genderuwo patah hati,
kami masih menghormati dirimu. Harap kau segera tinggalkan tempat ini. Aku memilih tetap di tempat ini. Agaknya di sini banyak akan banjir darah. Ini memang yang aku tunggu. Genderuwo sudah lama tidak minum darah segar. Kau rupanya sengaja memilih mati. Jangan menyesal kalau nasibmu lebih buruk dari pemuda ini, kata patih kerajaan. Intan. Tiba-tiba Rana Suwarte berseru, jangan jadi orang tolol, lekas tinggalkan tempat ini. Si nenek menyeringai, memandang pada kakek bermuka jernih itulah menjawab, Rana Suwarte. Ini nomor 2. Wiro kaget, tidak mengira kalau si kakek yang ditegurnya itu adalah Rana Suwarte yang sebelumnya ditanyakan si nenek. Dalam hati Wiro menduga, bukan mustahil memang kakek satu ini adalah kekasih muda di masa muda Genderuwo Patah Hati. Sementara itu, dengan tenang si nenek melanjutkan ucapannya, aku tidak tahu sejak kapan kau menjadi kaki tangan kerajaan. Kau akan lihat siapa yang tolol di antara kami berdua dengan kalian semua. Habis berkata begitu, si nenek tusukkan sikut kanannya ke punggung Wiro. Inilah tanda yang ditunggu murid situ Gendeng. Pendekar 212 serta-merta berbalik. Dua tangan memegang batu dan kapak bergerak cepat. Begitu dua benda sakti itu beradu keras, lidah api menyembur dahsyat, berkiblat ke arah setan bertongkat ular. Tidak mengira akan dijadikan korban serangan mendadak begitu rupa. Kejut kakek berpipi cekung ini bukan alang kepala, tapi sebagai tokoh silat luas pengalaman dia cepat menguasai diri. Wuss! Lidah api menyambar di bawah kakinya, nyaris menghanguskan ujung kaki celananya. Sambil melompat ke udara, si kakek bergigi tongkos itu berteriak marah. Dia tusukkan tongkat ular ke arah Wiro. Dua ekor ular hitam bertotol kuning yang sejak tadi melingkar di ujung tongkat keluarkan suara mendesit lalu laksana anak panah melesat ke arah pendekar 212. Pada saat itu, kelihatan pula di bawah Patih Selo Kaliangan, para tokoh silat istana segera melabrak menyerbu ke arah dua orang musuh di tengah kalangan pertempuran. Kebanyakan dari mereka mengandalkan tangan kosong. Hanya pendekar keris kembar Jalakumboro yang menghunus dua sebilah kerisnya. Sepasang senjata ini memancarkan sinar hitam angker petanda mengandung kekuatan hebat serta racun jahat. Serangan kedua, Genderuwo Patah Hati berteriak. Wiro tahu apa yang harus dilakukan. Untuk kedua kalinya, batu hitam dipukulkan ke mata kapak sakti. Seperti yang diminta si nenek, si Wiro sengaja mengarahkan demikian rupa sehingga lidah api menyambar dua jengkal di atas bahu Genderuwo Patah Hati. Wiro yang tidak tahu apa maksud si nenek meminta dia berbuat seperti itu, dia melegak besar ketika melihat apa yang kemudian terjadi. Pada saat lidah api tengah tepat di atas bahunya, tanpa menoleh, Genderuwo Patah Hati angkat tangan kanannya. Saat itulah Wiro melihat bagaimana 5 jari tangan si nenek sampai ke kuku berubah menjadi merah seperti bara api, seolah menyambut sebuah bola yang dilemparkan. Genderuwo Patah Hati menyambar ujung lidah api. Dia kini seolah memegang pangkal sebuah cemeti. Dahului pekikan keras, si nenek memutar tangannya. Lidah api yang keluar dari gesekan batu dan kapak melesat di udara, mengeluarkan ledakan dahsyat berputar ganas dalam bentuk lingkaran lalu menyambar ke orang-orang yang datang menyerangnya. Para penyerang mengeluarkan seruan kaget tertahan. Pendekar keris kembar terpaksa lepaskan salah satu kerisnya yang dihantam api dan berubah menjadi besi bengkok mengepulkan asap. Ketika diperhatikan, tangannya ternyata merah melepuh. Patih kerajaan melompat mundur selamatkan diri. Setan bertongkat ular yang paling kaget dan kecut di antara semua penyerang. Ketika dua ekor ularnya melesat ke arah Wiro, ular pertama terpental dihantam lidah api yang datang berputar. Si kakek bermulut tonggos menggerung ketika melihat bagaimana ularnya itu kemudian jatuh menggelikat di tanah berubah menjadi daging dan tulang kering hangus. Belum habis kejut amarahnya, si nenek menyerang lalu menyambar ular kedua dengan tangan kiri. Lalu dengan 3 kali berjungkir balik di udara. Ketika sampai di tanah, tahu-tahu sudah berada di depan sosok Patih Selo Kaliangan. Dengan tangan kanannya, si nenek menarik pinggang celana merah sang putih, sementara tangan kirinya kemudian memasukkan ular hitam ke dalam celana. Sekaruan saja Patih Selo Kaliangan menjerit-jerit dan lari berhamburan pontang-panting tidak karuan. Carut marut ikut berhamburan dalam jeritannya. Celaka! Ujar setan bertongkat ular melihat apa yang terjadi dengan Patih Selo Kaliangan dan kakek tonggos ini segera berteriak, selamatkan Patih! Ular itu berbisa mematikan! Selamatkan Patih! Para tokoh silat istana yang masih belum hilang kagetnya masing-masing kini jadi tersesat kaget mendengar teriakan setan bertongkat ular dan memastikan apa yang terjadi dengan Seto Patih kerajaan. Saat itu mereka melihat dalam takutnya Patih kerajaan tidak sadar lagi apa yang dilakukannya. Sang Patih membuka celananya, lalu dalam keadaan telanjang sebelah bawah dia lari melompat-lompat tak peduli arah yang dituju, sementara ular hitam bertotol kuning ternyata masih melingkar di pinggangnya. Ini yang membuat sang Patih terus berlari berteriak-teriak. Di sebelah belakang para tokoh silat mengejar, berusaha menolong. Setan bertongkat ular paling depan. Dia sangat khawatir kalau sampai Patih kerajaan mati dipatuk ular berbisa itu, sedikit banyak dia akan dimintakan pertanggungjawab. Para tokoh silat tidak mempedulikan Wiro dan si nenek setan, saking takutnya malapetaka besar mengancam Patih kerajaan. Genderuwo Patah Hati tertawa cekikikan, hatinya puas menyaksikan semua itu. Dia memandang pada Wiro. Anak muda, malam ini aku gembira sekali. Cuman sayang, waktunya singkat. Lain hari, aku akan mencarimu lagi untuk meneruskan berbincang-bincang. Nek, kau mau kemana? Tunggu dulu. Wiro memanggil. Si nenek sudah berbalik berkelebat ke kanan. Saat itu juga 8 orang prajurit segera menghadap. Kalian mencari mati?
Teriak Gendero patah hati. Tangan dan kakinya bergerak. 8 prajurit terpekik mental dan berkaparan di tanah. Wiro berusaha mengejar, tapi si nenek sudah lenyap dari kegelapan. Wiro menggaruk kepala. Daripada urusan jadi panjang, lebih baik aku juga minggat dari sini. Lalu murid Sinto Gandam berkelebat pula meninggalkan tempat itu. Di satu tempat dihentikan larinya. Tertegun sejenak sambil usap dagunya. Wiro ingat sesuatu dan bicara sendiri dalam hati. Ketika nenek itu berbalik dan hendak berkelebat pergi, jubahnya sebelah bawah tersingkap sedikit. Aku sempat memperhatikan sepasang betis putih, bagus dan putih. Nenek seperti dia mana mungkin punya betis seperti itu. Wiro garuk-garuk kepala. Dia menanyakan Naga Kuning. Apa hubungannya dengan si setan muka ini dengan bocah konyol sialan itu? Beberapa hari kemudian tersirat kabar bahwa pati kerajaan berada dalam keadaan sakit keras. Kalaupun dia disembuhkan, maka dia akan cacat seumur hidup. Cacat ini adalah berupa lemah syahwat seumur hidup dan akibat patukan ular yang bersarang sejengkal di bawah pusarnya. Setan bertongkat ular yang memiliki ular lenyap entah kemana. Sementara pendekar Dosa Wiro Sableng dan Gendero patah hati menjadi orang buronan paling dicari ke pelosok kerajaan, ditangkap hidup atau mati. Bersambung.